Baik, perkenalkan nama saya Cinta Kamila Kyuba dari kelas 2D3 Teknik Sipil A dengan NIM 2323701010. Di sini saya akan menjelaskan tentang laporan praktek menggunakan waterpass. Yang pertama, latar belakang. Ilmu ukur tanah adalah bagian dari ilmu geodesi yang mempelajari cara-cara pengukuran dari permukaan bumi dan di bawah tanah untuk berbagai keperluan seperti pemetaan dan posisi relatif pada daerah yang relatif sempit sehingga tidak diragukan lagi kelengkungan permukaan buminya dapat diabaikan. Untuk selanjutnya, tujuan pustaka. Yang pertama, ilmu ukur tanah. Tujuan dasar dari ilmu ukur tanah adalah mengacu pada tujuan praktis dari ilmu geodesi. Maksud tersebut dicapai dengan mempelajari bagaimana cara melakukan pengukuran di atas permukaan bumi yang mempunyai bentuk dan tak beraturan karena adanya gunung dan lembah yang curam. Untuk memudahkan pengukuran permukaan bumi yang tak beraturan, maka dibuatlah suatu bidang perantara. Yang kedua, pemetaan. Pemetaan atau surveying adalah pemetaan lokasi titik yang terdapat di atas maupun di bawah permukaan bumi. Untuk menentukan lokasi diperlukan adanya suatu kerangka referensi yang dipresentasikan dengan menggunakan benchmark jalan maupun buatan manusia. Yang ketiga, waterpass. Waterpass atau penyipat datar adalah suatu alat ukur tanah yang dipergunakan untuk mengukur beda tinggi antara titik-titik yang saling berdekatan. Beda tinggi tersebut ditentukan dengan garis-garis visir sumbu teropong horizontal yang ditunjukkan ke rambu-rambu ukur yang vertikal. Selanjutnya, alat-alat yang digunakan. Yang pertama adalah sifat datar atau waterpass, statif, rambu ukur, pita ukur, meter tangan, dan juga helm. Langkah praktikum. Yang pertama, survei lokasi. Yang kedua, persiapan alat praktek. Yang ketiga, struktur ukur luas tanah dan bagi menjadi 25 per 25 meter. Yang keempat, setelah itu bagi setiap peta tanah lalu diberi tanda menggunakan patok. Jumlah patok adalah 25 petak dengan jarak antara petak 5 meter. Yang kelima, setelah kita membagi tanah per petak, kemudian kita dirikan pesawat. Yang keenam, dirikan pesawat lalu mulai centering ke titik dan pastikan unting-unting berdiri tepat di atas titik. Yang ketujuh, setelah itu kita mulai melakukan pengukuran pada titik 0, 5, 10, 15, 20, 25, F1, E1, D1, C1, B1, A1, dan A2, B2, C2, D2, E2, dan F2. Yang kedelapan, setelah itu kita pindahkan waterpass ke P2 lalu mulai pengukuran yaitu A, F3, E3, D3, C3, B3, A3, dan P3. 9. Kemudian pindahkan waterpass ke P3 dan melakukan pengukuran lanjut pada titik A4, B4, C4, D4, E4, F4, F5, E5, D5, C5, B5, A5, dan A. 10. Setelah selesai, bongkar alat dan kembalikan ke tempat semula. Kesimpulan dari pengukuran ini, kita dapat simpulkan mahasiswa mampu menggunakan waterpass dengan baik dan benar, seperti mendirikan pesawat, mencari arah utara, menentukan BA, BT, dan BB, dan juga mahasiswa mampu mengaplikasikan Civil 3D dengan baik dan benar walaupun terdapat beberapa kendali saat menggunakan dan menginstal aplikasi Civil 3D. Sekian dari saya, terima kasih.